Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam kenal teman-teman untuk kelas 10 SMK Negeri 11 Malang. Perkenalkan, saya Bu Widya Astuti, ya, guru baru dari Kabupaten Mojokerto. Nah, teman-teman, sebelumnya untuk semester belajar bersama Pak Alfa, insya Allah semester genap ini bersama saya Bu Widya. Kali ini untuk materi yang akan saya sampaikan, tolong teman-teman bisa menyiapkan catatan-catatan yang nantinya bisa dilaporkan kepada saya di Google Classroom. Baik, silakan teman-teman buka modul Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti, ya. Lanjut di halaman 121. Baik, menginjak semester genap ini kita memulai dengan bab 8, hikmah ibadah haji, zakat dan wakaf dalam kehidupan. Melihat dalam pembelajaran daring kita mempatkan, yakni insya Allah hanya kita sampaikan zakat dan wakaf, ya, zakat dan wakaf. Namun untuk ini kita sampaikan dulu yakni yang wakafnya terlebih dahulu. Baik, lanjut di halaman 132. Baik, di sini ya, wakaf. Nah, ini wakaf. Apa itu wakaf? Bahwasanya teman-teman banyak mengetahui di jalan-jalan musola wakaf, masjid wakaf, tanah wakaf, ya. Apa sebetulnya itu pengertian dari wakaf? Nah, ini ya, pengertian wakaf secara bahasa, yakni secara bahasa kita lihat di sini artinya menahan, ya, dan mencegah. Ini secara bahasa. Kalau secara istilah apa? Secara istilah ini teman-teman. Nah, ini istilah, ya. Ungkapan yang diartikan penahanan harta milik seseorang kepada orang lain atau kepada lembaga dengan cara menyerahkan benda yang sifatnya kekal atau tahan lama kepada masyarakat untuk diambil manfaatnya. Ataupun dari bahasanya Bu Widya sudah membuat tadi secara sederhananya, yakni secara istilah wakaf adalah menyerahkan barang atau benda, ya, yang sifatnya ini tahan lama atau tidak mudah rusak untuk dimanfaatkan di jalan Allah, ya, di jalan Allah. Jadi menyerahkan barang atau benda yang sifatnya tahan lama atau tidak mudah rusak dimanfaatkan di jalan Allah SWT, itu wakaf. Ya, alhamdulillah kita sudah tahu arti dari wakaf. Lalu apa dasar hukumnya? Apa dasar hukumnya? Nah, di sini dasar hukumnya tentunya pada Quran surat Ali Imran ayat 92. Bismillahirrahmanirrahim. Lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbuna wa ma tunfiqu min syai'in fa innallaha bihi alim. Kamu tidak akan memperoleh kebajikan sebelum kamu menginfakkan sebagian harta yang kamu cintai, dan apapun yang kamu infakkan tentang hal itu sungguh Allah SWT Maha mengetahui. Masya Allah, memang beribadah salah satunya kebajikan ini, ya, dan memberikan wakaf ini diberikan oleh Allah pahala yang tentunya hanya Allah yang tahu, ya. Allah SWT Maha mengetahui. Selanjutnya apa yang kita pelajari, ya, ini untuk hadis Rasulullah teman-teman bisa baca, ya. Lalu untuk rukun dan syarat wakaf. Nah, yang pertama rukun wakaf. Rukun wakaf ini ada 4. Yang pertama orang yang berwakaf. Orang yang berwakaf ini dikasih catatan di catatan kalian. Orang yang berwakaf disebut wakif. Yang kedua benda yang diwakafkan. Benda yang diwakafkan namanya mauquf bih. Lalu yang ketiga orang yang menerima wakaf namanya mauquf alaih. Dan ikrar adalah ikrar atau nama lainnya adalah sigot. Nanti penjabarannya ada di uraian di sini. Nah, semisal ada yang tanya, kalau 4 rukun ini salah satunya tidak terpenuhi, semisal tidak ada ikrar, hanya ada wakif, mauquf bi sama mauquf alaih, nggak ada ikrar atau sigot, berarti wakafnya tidak sah, ya, pemberian wakafnya tidak sah. Lanjut, tadi kita sudah belajar rukun wakaf, lalu syarat wakaf. Nah, di sini mengenai syarat wakaf. Nah, Bu Widya ini sudah membuat catatan kecil. Nah, bisa Bu Widya sampaikan. Syarat wakaf yang pertama adalah
berlaku untuk selamanya ya, berlaku untuk selama. Tidak boleh seorang pemberi wakaf menarik lagi wakafnya, tidak boleh. Yang kedua, tunai penyerahan ketika sigor. Nah, tunai penyerahan tidak boleh dalam penyerahan wakaf tanah atau bangunan atau semacamnya itu dalam keadaan kredit, tidak boleh. Yang ketiga, harus jelas kepada siapa barang itu diwakafkan ya, kepada siapa barang itu diwakafkan. Nah, barang atau benda itu boleh barang bergerak atau barang tidak bergerak. Barang bergerak seperti halnya apa? Seperti mobil ya. Barang tidak bergerak seperti apa? Ya, seperti tanah. Lalu barang atau benda yang diwakafkan itu syaratnya seperti apa saja selain bergerak atau tidak bergerak? Ya, ini harus milik sendiri, tidak boleh milik tetangga ya, harus milik sendiri ya, tidak boleh milik ini atau milik dalam status hutang, itu tidak boleh. Selanjutnya ini untuk lafal atau ikrar wakaf ya. Nah, ini kan ikrar, nama lainnya adalah sigat ya. Yang pertama, ucapan ikrar ini ya, teman-teman bisa baca nanti sambil dirangkum di catatannya. Ini yang utama rukun dan syarat yang tadi. Lalu hikmahnya, hikmah dan keutamaan wakaf. Nah, hikmah dan keutamaan wakaf ini nih, yang salah satunya adalah nih, ia akan dicatat dan dihitung sebagai amal jariah yang pahalanya akan terus mengalir meskipun orang yang mewakafkan meninggalnya. Artinya pemberi wakaf dan tetap menerima pahala selama wakafnya dimanfaatkan oleh orang lain. Masya Allah ya. Ada seorang yang memang penghasilannya kurang dari kata cukup ya, tapi beliau berusaha untuk mau mewakafkan apa yang beliau punya. Misal batu bata merah gitu ya, batu bata merah hanya beberapa bata gitu, mau diserahkan kepada pembangunan TPK atau pembangunan musola. Insya Allah dari bata itu bisa bermanfaat walaupun hanya sedikit ya, walaupun hanya sedikit. Ini aja ada contoh, hanya sekedar 1 meter tanah. Kalau memenuhi 4 rukun syaratnya ya, ada tadi pemberi, ada penerima, sama ada barang, nggak ada ikrar di sini, insya Allah sah dari wakaf walaupun hanya beberapa tumpuk batu bata merah. Hanya Allah yang tahu ya. Jadi menjadikan amal jariah dari orang yang memberi wakaf. Baik teman-teman, untuk pertemuan kali ini cukup sampai materi hikmah dan keutamaan wakaf. Bu Widya harap apa yang Bu Widya sampaikan mulai dari yang pertama pengertian wakaf secara bahasa dan istilah, lalu dasar hukumnya, kemudian yang ketiga rukun dan syaratnya, dan yang terakhir hikmah dan keutamaan. Tadi ada lafal ikrar, bisa teman-teman tambahkan di catatan teman-teman sekalian. Untuk minggu depan insya Allah kita ketemu dengan lanjutan materi wakaf dan tugas, ataupun mungkin saya bikin teka-teki silah ya. Insya Allah bermanfaat. Mohon maaf bila ada kurangnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.